Necromancers, Bab 19, Macan Tutul. Pertempuran itu tidak berlangsung lama. Asap menjadi sedikit lebih tipis, dan suara perkelahian pun berhenti. Prajurit kerangka itu berdiri tegak di tempat, dan anjing kerangka itu kembali menyeret mayat yang mencoba melarikan diri. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya, Wu Heng mengalihkan perhatiannya ke tubuh di tanah. Dia juga penasaran siapa orang-orang ini. Mengapa begitu akurat? Setelah kerumunan orang gila itu ditarik pergi, mereka memasuki desa dari sisi lain. Apalagi yang diambil, melepaskan jubah orang-orang di depannya, memperlihatkan wajah dan baju besi mereka di bawahnya. Tidak banyak kesan. Selain itu, armornya tidak standar, dan tidak mungkin untuk mengidentifikasi dari mana kekuatan lawan berasal. Datang ke sisi pria yang diseret kembali oleh anjing kerangka di akhir. Dia terus melepas jubahnya dan memeriksa. Saat wajahnya terungkap, alis Wu Heng langsung berkerut. Itu dia, pelayan di sebelah pemilik tambang, Acido. Apakah ini benar-benar kesalahan Acido? Apa gunanya hal ini baginya? Seperti yang dikatakan penyelidik keriting, kecelakaan di tambang memiliki dampak paling besar baginya. Berteman di sekitar tubuh kepala pelayan, selain senjata dan pelindung kulit, tidak ada yang lain. Sepertinya tujuan mereka sangat jelas. Cepat pergi dan kembali. Melihat tidak ada keuntungan lain, Wu Heng melanjutkan, singkirkan mayat-mayat ini dan tinggalkan sisanya. Prajurit kerangka yang bersiaga mengambil tindakan. Ambil mayat di tanah dan kembali ke gerbang. Di jalan luar desa, sesosok yang mengenakan jubah melarikan diri dengan cepat ke kejauhan. Sial, ada ahli nujum. Kenapa dia ada di tim investigasi? Dia mengumpat di mulutnya dan langkahnya sedikit dipercepat. Situasi di desa pertambangan telah melampaui rencana awal. Mayat-mayat itu diidentifikasi dan mereka semua dikepung dan ditekan oleh para penjaga. Sial, bagaimana bisa ahli nujum muncul di tim investigasi? Kapan ahli nujum itu juga diterima menjadi penjaga? Untungnya, dia berdiri jauh dari tugas jaga dan tidak ditemukan oleh sekelompok kerangka. Kalau tidak, dia akan tetap di sana sebagai mayat yang dingin. Dapatkan apa yang pantas saya dapatkan dan keluar dari sini. Bergumam. Dia tiba-tiba berhenti. Ada sebuah kereta yang diparkir di depan jalan, menghalangi jalannya. Langit sedikit cerah, dan pola indah di kereta dapat terlihat samar-samar. Mata pria itu sedikit berubah. Dia mundur 2 langkah, dan ingin masuk ke dalam hutan. Tepat ketika dia hendak bergerak, dia melihat seekor citah kuning melompat keluar dari kereta dan bergegas ke arahnya seperti sambaran petir. Ekspresi pria itu berubah drastis. Dia mengeluarkan pisau pendek dari pinggangnya dengan backhandnya dan menebas citah tersebut. Puff! Tetapi citah lebih cepat, menggigit pergelangan tangan yang memegang pisau dengan satu gigitan. Tulangnya patah dan pisau pendeknya jatuh ke tanah. Pria itu terlempar ke tanah dalam posisi telentang, dan citah itu menginjak dadanya. Sepasang mata dingin menatap ke arahnya, dan lidah merahnya yang berduri menjilat wajahnya, seperti sabit pengikis tulang yang menyapu wajahnya. Pergi, tanda darah. Kelompok tentara bayaran kepala serigala telah melihat Nyonya Slater. Tolong lepaskan dia secepatnya. Pria itu berteriak keras. Chu Luo, suara malas seorang wanita terdengar dari dalam kereta. Macan tutul melompat dari tubuh pria itu, tetapi tidak pergi. Ia mengelilingi pria itu dengan matanya seolah sedang mengamati mangsanya. Pria itu duduk, memegangi lengannya yang terluka. Wajahnya penuh kesakitan. Apa yang kamu lakukan di sini? Suara wanita itu terdengar lagi. Pria itu dengan cepat menatap citah di sampingnya dan berkata, saya baru saja menyelesaikan misi dan akan kembali. Kuro, halo gelombang. Citah itu menerkamnya lagi, menjepit lengannya dan mulai merobeknya dengan keras. Pria itu meronta dan berteriak, saya bilang, kami mengambil alih tugas desa pertambangan. Apa yang Acido minta kamu lakukan? Pria itu tampak tercekik. Dia tidak menyangka pihak lain mengetahui hal ini. Dia berpikir sejenak, menundukkan kepalanya dan bertanya, sudah kubilang, bisakah kamu melepaskanku? Lihatlah betapa tidak jujurnya dirimu. Pria itu melirik citah di sampingnya, mengertakkan gigi dan berkata, kami akan membantu. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kami membantu, Arcido.
mengambil sesuatu di desa pertambangan. Segalanya berjalan lancar sampai saat itu, tapi kami dihadang oleh ahli nujum dari tim investigasi. Dia membunuh semua orang, dan hanya saya yang lolos. Apa yang harus diambil? Entahlah, ini bungkusannya kecil. Itu diambil dari bagian terdalam tambang. Bungkusnya sangat rapat. Kereta kembali terdiam beberapa saat. Tubuh pria itu bergoyang sedikit, dan dia bertanya dengan lembut, "Bolehkah saya pergi?" "Ayo pergi." "Banyak. Terima kasih." Pria itu berdiri, memegangi lengannya yang terkulai dan berlari menuju hutan di satu sisi. Segera setelah itu, suara di dalam kereta terdengar lagi. "Chuluo, bunuh dia." Cita masuk ke dalam hutan, dan kemudian terdengar auman dan kutukan yang menyakitkan dari pria itu. Tidak lama kemudian, Cita kembali dengan mulut penuh darah dan melompat ke kereta. Pergi. Kembali. Kereta itu berbalik dan menghilang di malam hari. Langit sedikit cerah. Para penjaga dan tim profesional bersatu kembali. 1 jam yang lalu, kerumunan orang gila itu tiba-tiba berhenti menyerang dan berjatuhan seperti gandum. Semua orang mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari desa dan berkumpul. Sambil memulihkan kekuatannya, dia juga senang bahwa orang-orang gila ini telah kehilangan kemampuan bertarung mereka. Jika tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Kapten Wu Heng tidak ditemukan. Kavina juga keluar desa. Wajahnya terlihat sedikit jelek. Bagi Wu Heng, anggota baru tim, kami tidak bisa mengatakan bahwa kami memiliki banyak persahabatan, tapi kami juga tidak membencinya. Meninggal dalam misi pertama segera setelah dia menjadi rekan satu tim. Ini sama sekali bukan hal yang baik. Para pengawal menderita korban serius. Hanya ada 3 orang yang tersisa di tim beranggotakan 6 orang, dan semuanya terluka. Kabar baiknya tidak ditemukan. Mari kita tunggu sebentar lagi, kata Kapten Alteluk. Meski begitu, situasi tadi malam sangat berbahaya. Wu Heng menjalankan misi untuk pertama kalinya dan terpisah dari kerumunan. Sulit baginya untuk bertahan hidup. Meskipun Kavina tidak tahan, dia tidak punya solusi yang baik. Duduklah di samping dan pulihkan kekuatanmu. Saat ini, Komandan Plamon datang. Kapten Alteluk, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Dalam penyelidikan desa pertambangan, banyak keraguan dari awal hingga akhir. Tetapi masih belum ada bukti efektif yang memberikan arah yang benar. Jika tidak ada yang meninggal, mereka hanya akan mentolerirnya dan membiarkan kota Blackstone menangani masalah ini. Sekarang kedua tim sudah mati. Kami tidak bisa membiarkannya begitu saja. Orteluk berkata dengan lembut, berikan situasinya ke kota Blackstone. Panggil lebih banyak orang untuk memeriksa desa pertambangan. Dan selidiki juga orang yang memberikan intelijen. Kita seharusnya bisa menemukan beberapa petunjuk. Ya, komandan melanjutkan. Achido sangat mencurigakan. Tetapi sulit menemukannya. Kami tidak pernah menemukan petunjuk apapun tentang masalah ini dan dia. Bahkan jika kami menggunakan intelijen untuk membicarakannya, dia dapat menemukan alasan yang cukup. Petik 2. Selama informasi yang diberikan Achido ketika dia menggigitnya sampai mati adalah informasi yang dia peroleh saat itu, akan sulit untuk melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun yang dapat menuntut keakuratan kecerdasan yang mutlak. Khususnya informasi yang diberikan oleh pihak swasta. Wajar jika terjadi kesalahan tertentu. Mari kita minta seseorang memeriksa necromancy-nya. Jelas ada sesuatu yang tidak beres dengan penduduk desa itu, lanjut Alteluk. Yah, hanya itu yang bisa kita lakukan. Ayo kembali dulu. Tepat ketika semua orang bangun dan hendak pergi, 2 sosok berjalan keluar desa. Wu Heng dan kerangkanya. Bukan saja dia tidak mati, tapi dia juga tidak mengalami luka yang jelas. Bab 20. Menangkap orang. Ketika Anda semakin dekat, baru setelah itu semua orang melihat dengan jelas penampakan 1 orang dan 1 kerangka. Wu Heng baik-baik saja, hanya sedikit lusuh, dan di sampingnya ada kerangka yang memakai helm bundar. Dengan 5 atau 6 baut panah tertancap di pelindung dada, semuanya menembus tubuh. Selain itu, ada mayat berlumuran darah di pundaknya. Hal ini membuat semua orang sedikit bingung. Kerumunan orang gila menggunakan detonator, tetapi tidak ada yang menggunakan busur panah. Jika Anda bahkan dapat menggunakan panah otomatis,
maka tidak ada satupun dari mereka yang dapat melarikan diri. Wu Heng, kemana kamu pergi? Kavina langsung bertanya. Saya bersembunyi di desa sebentar dan keluar setelah melihat tidak ada yang terjadi di luar. Tidak apa-apa, Alteluk mengangguk dan berkata. Matanya tertuju pada mayat yang digendong di bahu prajurit kerangka. Siapa yang membawa ini? Letakkan. Kerangka itu melemparkan tubuhnya ke tanah. Dan Wu Heng langsung melepas topeng yang menghalanginya. Orang lain melihat mayat itu dan mengerutkan kening. Pelayan Acido. Wu Heng secara langsung mengungkapkan identitas pihak lain. Dengan pengingat seperti itu, mata semua orang langsung melebar. Penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Saya baru saja mengatakan bahwa tidak ada bukti langsung untuk meragukan Acido. Sekarang, Wu Heng kembali membawa kepala pelayan pihak lain. Apa yang terjadi? Ceritakan padaku secara detail. Alteluk terus bertanya. Setelah kami berpencar, saya lari ke barat dan tanpa sengaja melihat sekelompok orang keluar dari biji di belakang. Kemudian dia menceritakan apa yang dilihatnya tadi malam. Dari melihat tim yang licik, apa yang dipegang lawan, dan bagaimana mereka ingin membunuh saya, tetapi dibunuh oleh saya. Hanya saja cara serangan baliknya adalah dengan mengandalkan guntur asap beracun dan kerangka basan untuk menyembunyikan masalah kelompok kerangka. Maksudmu, mereka mengambil sesuatu dari tambang di belakang gunung. Ya, semua orang terpikat oleh kami, dan mereka mengambil sesuatu. Dalam sekejap, wajah semua orang berubah jelek. Mata Plamon juga menunjukkan niat membunuh. Ini pertama kalinya, Acido memperlakukan tim investigasi seperti monyet. Potong kepala mayatnya, kata Plamon. Penjaga itu melangkah maju, memotong tubuhnya dengan pisau, dan membungkusnya dengan tas kulit. Ayo kembali, mereka seharusnya meninggalkan kudanya di dekat sini. Akan lebih cepat bagi kita untuk menemukannya. Kuda-kuda tim investigasi semuanya dibunuh tadi malam. Kembali dengan berjalan kaki akan membuang lebih banyak waktu. Dan Acido mungkin mengatur seseorang untuk mencegat dan membunuhnya. Oke. Menyebar dan lihat sekeliling. Plamon melanjutkan memesan. Tim berpencar dan mencari di sekitar. Dan benar saja mereka menemukan kuda-kuda itu terikat di hutan. Kuda-kuda ini berada pada jarak tertentu dari desa dan tidak diganggu. Semua orang menunggang kuda dan langsung menuju stasiun. Setelah sampai di stasiun, dia tidak langsung berangkat. Plamon langsung mengerahkan pasukan garnisun dan kembali ke istana Acido untuk menangkap orang. Tim tiba di Manor dengan gagah berani. Pertahanan istana tidak bisa dibandingkan dengan pertahanan kota. Gerbang besi tempatnya berlubang dan tipis sehingga tidak bisa bertahan dari serangan tentara sama sekali. Pak, saya khawatir ini melanggar aturan. Jika Anda ingin menangkap seseorang, Anda memerlukan persetujuan dari balai kota. Setelah pertarungan tadi malam, Plamon jelas tidak punya banyak kesabaran untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia menendang pintu besi hingga terbuka dan berteriak keras. Semua yang bersenjatakan senjata akan dieksekusi di tempat karena pengkhianatan. Suas-huas-hua, saat perintah diberikan, busur dan busur panah sudah berisi anak panah, mengarah ke depan. Para penjaga istana yang masih ingin melangkah maju untuk mengucapkan beberapa patah kata membeku di tempat dan tidak berani bergerak lagi. Kemudian dengan hati-hati buang senjata di tangan Anda agar tidak tertembak ke dalam saringan. Pengkhianatan telah terjadi. Jelas ada sesuatu yang besar yang terlibat. Para penjaga istana membuang senjata mereka. Dan para penjaga dengan cepat melangkah maju untuk mengendalikan mereka. Plamon melambai lagi dan terus berjalan menuju gedung pusat. Segera setelah saya berjalan ke pintu mansion sudah terbuka. Pemilik tambang Acido keluar sambil memegang sesuatu yang terbungkus kain yang menguning di tangannya. Di antara celah kain, Anda bisa melihat pot tanah liat yang ditutupi dengan pola. Plamon melirik Wu Heng, yang sedikit mengangguk, membuktikan bahwa inilah yang dia lihat tadi malam. Pada saat yang sama, dalam pandangan Wu Heng, benda di pelukannya memancarkan sedikit aura kematian. Acido, tahukah kamu kenapa kami datang? Suara Plamon dingin dan penuh dengan niat membunuh. Aku tahu. Aku bersedia pergi bersamamu. Tapi tolong jangan sakiti orang lain di sini. Ah, Plamon mencibir. Sekarang aku sedang membicarakan hal ini. Siapakah penduduk desa yang kamu bunuh?
Para penjaga melangkah maju dan mengendalikan Acido dan beberapa orang di sekitarnya. Plamon menyerahkan pot tembikar yang memancarkan energi kematian kepada Wu Heng. Awas dan jangan sampai menimbulkan masalah. Lewat, Wu Heng diam-diam mengutuk di dalam hatinya, meletakkan barang-barang itu ke dalam pelukan skeleton Basan, dan mengikuti tim untuk mengawal Acido dan yang lainnya pergi. Di kereta pulang, para penjaga dan tim profesional sekali lagi menjaga jarak. Skeleton Basan berdiri di ujung gerbong, memegang pot tanah liat di tangannya. Wu Heng dan yang lainnya duduk di sisi lain, menjaga jarak tertentu. Kapten, ceritakan tentang asosiasi profesional. Wu Heng bertanya, saya baru saja bergabung dan saya benar-benar tidak tahu banyak tentang organisasi ini. Alasan saya bergabung saat itu adalah karena identitas sah saya. Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda tentang struktur internal asosiasi terlebih dahulu. Kapten Alteluk melanjutkan, asosiasi profesional adalah nama kolektif organisasi. Bukan hanya tim seperti kami yang melakukan tugas. Ini memiliki internal yang lebih rinci, divisi. Kami disebut utusan lapangan, yang ditempatkan di cabang-cabang di berbagai tempat. Mereka terutama melakukan tugas dan membantu anggota asosiasi penyelamat. Selain itu, ada berbagai cabang seperti masyarakat Hongwen, pemburu, pembisik rahasia, dan seterusnya. Petik 2. Anggota utama Hongwen Hui terdiri dari para cendekiawan dan profesional yang sangat haus akan pengetahuan. Pemburu mewakili eksplorasi dan petualangan, dan sebagian besar adalah penjaga hutan dan pencuri. Ada juga para pembisik, yang pandai mengumpulkan segala macam intelijen, urusan lama kerajaan, kisah cinta para bangsawan, atau beberapa rahasia yang tersebar di kalangan masyarakat adalah sasaran yang mereka kumpulkan. Wu Heng mendengarkan dan memahami arti dari organisasi-organisasi ini. Asosiasi profesional itu seperti sebuah sekolah. Setiap orang adalah murid sekolah ini, tetapi terdapat klub-klub berbeda di dalamnya. Beberapa orang suka mempelajari pengetahuan, jadi bergabunglah dengan masyarakat Hongwen. Beberapa orang menyukai petualangan, jadi bergabunglah dengan pemburu. Dan jika Anda suka mengumpulkan gosip, bergabunglah dengan pembisik. Tetapi tidak peduli bagaimana Anda membaginya secara internal, Anda tetap menjadi anggota asosiasi profesional. Mekanisme ini cukup lengkap. Kavina juga berbicara saat ini. Jangan terlalu dekat dengan orang-orang pembisik. Susah sekali membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Kamu tidak ingin rahasiamu disimpan di database. Sial, ketika saya mengatakan ini, saya langsung merasa seolah-olah informasi saya telah terungkap dan dunia sedang dihancurkan. Apakah ada anggota pembisik rahasia di kota Blackstone? Wu Heng bertanya. Ya, Ni, Slater dari Manichet.